Mada Perus Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotonada, saya dari kelompok 7. Di sini saya ditemani oleh beberapa rekan saya, yaitu Melani Sabrila, Siti Sefianti Fauzia, Ai Azri Fauzia, dan Muhammad Iskal Kausar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hidrokarbon. Nah, apa sih hidrokarbon itu? Nah, kalian bakar kertas, kardus, plastik, atau benda-benda lainnya. Apa yang terjadi ketika kalian bakar kertas tersebut? Nah, kita akan bahas tentang benda apa saja yang mengandung hidrokarbon. Apakah kertas yang dibakar tersebut mengandung hidrokarbon atau tidak? Dan juga kita dapat menentukan benda-benda lainnya seperti arang pada kayu, tempurung kelapa, dan yang lain-lainnya. Apakah benda-benda tersebut mengandung hidrokarbon atau tidak? Mari kita simak video berikut ini. Tujuan percobaan. Yang pertama, untuk mengetahui kandungan senyawa hidrokarbon pada suatu benda. Yang kedua, untuk mengetahui benda apa saja yang mengandung senyawa karbon. Yang ketiga, dapat menjelaskan perubahan warna yang terjadi pada benda yang mengandung senyawa karbon. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja senyawa yang tersusun dalam senyawa karbon. Pertama, masukkan arang bambu ke dalam cup secukupnya. Kedua, masukkan arang kayu ke dalam cup secukupnya. Dan yang terakhir, ketiga, masukkan arang tempurung kelapa ke dalam cup secukupnya. Setelah itu, masukkan air ke setiap cup secukupnya. Setelah memasukkan air ke setiap cup, lalu teteskan betadine secukupnya di atas permukaan cup tersebut. Setelah itu, tunggu beberapa menit dan dilihat bahwa arang yang mengandung karbon lebih tinggi itu mudah larut dalam larutan tersebut, sedangkan arang yang mengandung karbon lebih rendah itu tidak mudah larut dalam larutan tersebut. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kedua, kita bakar permukaan kertas dan terlihat berwarna hitam yang kemudian memudar menjadi abu-abu. Ketiga, bakar permukaan kardus dan terlihat setelah kardus itu dibakar, warnanya menjadi hitam pekat.
Jadi, untuk benda yang apabila dibakar warnanya hitam pekat itu mengandung banyak senyawa karbon. Akan tetapi, yang hanya sedikit senyawa karbonnya warnanya tidak begitu hitam, dan apabila sama sekali tidak berubah warna itu tidak mengandung senyawa karbon. Arang tempurung kelapa mudah larut dalam air dan betadin. Arang bambu juga mudah larut dalam air dan betadin, tetapi melarutnya itu tidak merata sempurna seperti arang tempurung kelapa. Arang kayu tidak mudah larut dalam larutan air dan betadin. Jadi, berdasarkan percobaan, arang yang mudah larut dalam air dan betadin itu mengandung senyawa karbon yang lebih tinggi. Sedangkan yang tidak mengandung senyawa karbon atau yang karbonnya rendah, dia tidak mudah larut dalam air dan betadin. Pada percobaan kedua dilakukan pembakaran pada kardus, plastik, dan kertas. Pada kardus dan kertas, apabila dibakar, mereka akan berubah warna menjadi hitam pekat. Artinya, mereka mengandung senyawa karbon yang lebih tinggi. Sedangkan pada plastik, apabila dibakar, walaupun ia berubah warna menjadi hitam, akan tetapi warnanya tidak hitam pekat. Maka plastik tersebut mengandung senyawa karbon yang lebih rendah. Dan apabila kita membakar benda, dia tidak berubah warna. Itu tidak mengandung senyawa karbon sama sekali. Jadi seperti itu kesimpulannya. Baby, won't you tell me why there is sadness in your eyes? I don't wanna say goodbye to you. Love is one